Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi samma nafsahu bil fattah alladzi ja'ala likulli syai'in miftah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu faliqul isbah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul amiru bil wahdati wal islah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin miftahul falah wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa atba'ihi al-muttasifina bis-salah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim lana bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Khabbatu nafsi fi khazaini bismillah, aqfaluha thiqati billah, mafatihuha la quwwata illa billah. Udafi'u bika Allahumma an nafsi lima utiku wa ma la utiku, la taqata li makhluqin ma'a qudratil khaliq. Hasbi Allah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena masih memberikan kita nikmat-nikmatnya, anugerah serta rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Sehingga alhamdulillah pada malam hari ini di tempat yang mulia ini kita masih dapat berkumpul dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu di majlis Dalailul Quran. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmat dan maghfirah-Nya kepada kita. Selanjutnya salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena syafaat beliaulah yang kita harapkan nantinya, mulai kita duduk di majlis ini hingga nanti di yaumil akhirah. Tentunya kita sebagai umat beliau wajarlah kita ucapkan salawat dengan lafaz Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jamaah dan juga orang tua namina hadir di tempat majlisun, terlebih-lebih sahibul bait beserta dengan keluarga yang sama-sama dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah malam ini kita akan mengkaji tafsir Al-Quran Suratul Kahfi, melanjutkan pengajian kita di malam Jumat yang sebelumnya. Namun sebelum kita mengkaji Al-Quran, mari sama-sama kita berniat kepada Allah agar supaya duduk kita di majlis ini diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ata'allama fi hadzal majlisi lillahi ta'ala. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim fi suratil Kahfi, pada surah Al-Kahfi, yaitu pada ayat yang ke-65. Wa wajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma.
Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rushda. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Qala satajiduni in sya'allahu sabiran wa la a'shi laka amra. Qala fa in ittaba'tani fala tas'alni 'an syai'in hatta uhditha laka minhu dzikra. Ayat 65 sampai ayat 70. Yang sekira-kira arti terjemahna, lalu mereka berdua, Musa alaihi salam dan Yusha, bertemu dengan seorang hamba daripada hamba-hamba kami yang soleh, yang kami berikan kepada hamba yang soleh itu rahmat daripada sisi kami, dan telah kami ajarkan ilmu kepada hamba yang soleh itu dari sisi kami. Berkata hamba yang soleh itu kepada Musa alaihi salam, apakah aku boleh agar engkau mengajarkan kepadaku apa-apa yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk? Berkata hamba yang soleh itu, sungguh engkau tidak akan sabar bersama dengan aku. Dan bagaimana engkau akan bersabar atas sesuatu sedangkan engkau belum mengetahui yang cukup tentang hal itu? Berkata Musa alaihi salam, akan engkau perdapati aku insya Allah jika Allah menghendaki sabar, dan aku tidak menentangmu dalam urusan apapun. Berkata hamba yang soleh itu, maka jika engkau mengikuti aku, maka janganlah engkau bertanya tentang sesuatu apapun sampai aku menerangkan kepadamu. Aima kira-kira arti atau terjemahan ni ayat ni tabajai. Di dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita banyak hikmah di dalam Al-Qur'an. Salah satunya lanjutan kisah Nabi Musa alaihi salam dengan Yusha, muridnya Nabi Musa, mencari seorang hamba yang soleh yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui tanda-tanda yang sebelumnya. Padahal carito kisah ni Nabi Musa bertemu dengan hamba yang solihon, ulang kita anggap bahwa hamba yang solihi dohon Musa berbeda tingkatan dalam ilmu. Mereka tingkatannya sama, tetapi Allah mau menunjukkan kepada Musa ilmunya Allah kepada Nabi Musa, bukan ilmunya orang yang solih itu kepada Nabi Musa. Karena semua al-anbiya wal mursalin sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan hamba yang soleh itu dalam tafsir ini dijelaskan wahwa, yaitu Ahmad Balyan bin Malkan bin Palih bin Anbar bin Salih bin Arfakhshas bin Sam bin Nuh alaihi salam bin Lumah bin Mutawashidh bin Idris alaihi salam bin Yardi bin Mahlail bin Qainan bin Yanashi bin Sis bin Adam alaihi salam. Walukiba bil Khidir, dan sering ia dipanggil dengan nama Khidir. On merupa hamba nasoli Khidir. Golar aslina Ahmad Balyan bin Malkan. Aimana pondok naik sampai nasab naik kepada Nabi Adam alaihi salam. Jadi di ayaton Allah Subhanahu wa taala, hikmah yang pertama kita ambil, Allah memuji hamba-hambanya, memuji para kekasihnya dengan kalimat abdan, hamba. Indi dokon ya golarnai sarupa dohot di kisah ni Nabi Muhammad ketika Isra. Subhanalladzi asra bi abdihi, maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Jabat hamba nah sangat luar biasa di matanya Allah Subhanahu wa taala. Aso harana ibadah seorang hamba satu malam saja lebih baik daripada jihad fisabilillah 40 tahun. Taina benar-benar hamba. Ulang hanya manusia saja, hamba ia beribadah ia saborngin saja lebih hebat, lebih baik di mata Allah daripada jihad 40 tahun fisabilillah.
Makanya dalam hal on para ulama merangkum bahwasanya manusia itu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ada 4 macam cara memohon kepada Allah. Yang pertama, meminta sesuatu yang buruk. Contohnya misalnya sesuatu yang tidak disuruh Allah, mangido kayo on permintaan najak golarna bahasa itu. Permintaan na buruk. Padahal Allah menyuruh mintalah kepadaku rezeki yang halal, bukan meminta kekayaan. Anggo sering kita mengido ya Allah lehen jauh kakayuan, permintaan na buruk. Paduana permintaan yang sangat buruk, yaitu meminta maksiat, misalkan maksiat dengan istri nialak, atau mencerai-beraikan rumah tangga nialak. On sudah permintaan na sangat buruk di matanya Allah. Ro misalnya suami istri alak na dengki, alak na dendam tu alak na lain. Ro yang manopot tu ita doa kon dulu ya ustaz so cerai-berai adun. Begitu makbul doa mon indah rahmat golar mon, tetapi istidiroti adalah kelebihan nailehin ni Allah nai laknat niya na suisukai niya. Ai permintaan na sangat buruk, mangido tu Allah anso hancur rumah tangga di sada-sada hati. Kemudian napatuluna permintaan yang baik seperti meminta diampuni dosa, Rabbi ghfirli, meminta diberikan ilmu, meminta disayangi oleh Allah, meminta iman, meminta hidayah. Sudah dengan idokon permintaan na baik. Kemudian napopatna permintaan yang sangat baik. Iginjang ni ibu se, yaitu meminta agar dijadikan hamba Allah yang sebenar-benar hamba yang mampu melaksanakan hak-hak Allah. On minta itu Allah, Allahumma ja'alna min ibadikas sholihin. Ya Allah jadilah hambamu imanya. Permintaan na paling tenggan, na paling bagus, na paling baik. Indah dong bedi ginjang ni permintaan na paling baik kecuali permintaan dijadikan sebagai hamba. Harana jabat hamba nangkin ibadah na isa kurangin saja lebih baik dari 40 tahun jihad fisabilillah. On menita harapun. Jadi isabaan hadirin iba, apakah awal ya Allah hamba atau indah? Faqala ulama, maka berkata para ulama-ulama, seseorang itu disebut hamba apabila ada salah satu daripada yang 3. Ambodong salah satu na tulun to lamay dokon ko hambo, tayang ko ngadong dalam dirimu indah hambo. Pertama, maqam iyyaka na'budu, golar ni maqam na iyyaka na'budu, yaitu maqam yang menyaksikan Allah itu lebih dekat daripada sesuatu. Adong iba, adong engkau Tuhan, adong sembah. Ay may dokon maqam iyyaka na'budu. Isaksionia Tuhani Allah Ta'ala imana paling dekat isya daripada sesuatu, daripada anak niya, daripada istri niya, daripada dunia, daripada harta niya, lebih dekat do Allah Ta'ala ya tiatingku. Anggosonan maiintikat ibayoi tolami idokon hamba. Tingkat na pertama makom iyyaka na'budu. Kemudian tingkat na kedua na makom wa iyyaka nasta'in. Naidokon makom wa iyyaka nasta'in, menyaksikan sesuatu itu tidak terlepas dari Allah. Matingkat sotik anggona purjolo nangkin donok mayatu Tuhan palaon indah lepas sian Allah Ta'ala, indah lepas sian pertolongan Allah Ta'ala. Jadi ahasajone perbuat dia atas dasar pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indah pertolongan ni epeng, indah pertolongan ni harto, indah pertolongan ni anak buah, indah pertolongan ni toke ni bayi misalnya. Pertolongan ni Allah. Yang menarong lebih pertolongan ni anak diitikat ni baru dah. Diitikat dia tete ni bang, indah termasuk kibah hamba. Nah sebenar-benar hamba. Kemudian nabatuluna maqam inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu dia melihat sesuatu itu sebelum dia melihat sesuatu ia terlebih dahulu melihat Allah dalam sesuatu itu. Aon mantong maqam nabatuluna na paling tinggi di sisi ni Allah. Ain dadong besude ijolo, ibalakang, samping kanan, samping kiri, diri niba, ibagasan diri niba hanya Allah.
Anggo mampu ibasoni hamba may tingkat na patuluna golarna inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. On mabiruntung na alakalak na ilmu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajat na lakalak na ilmu. Aso Utsman bin Affan paladong kalak na meninggal ngarayay mengucap inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ang uidan na isa dulu ucapon tak harana isuruh Ustaz, betul isuruh. Pala Utsman bin Affan inda barani ia mengucap nama biar ya inda betul ni ucap ni dohot iktikat dirinya. Saking hebatnya iman tauhidnya. Padahal sahabat Utsman bin Affan sudah bisa dipastikan hamba Allah Ta'ala. Jadi pada Utsman bin Affan mangaligalak na meninggal, ibainya memperjolo kalimat Subhanal hayyil ladzi la yamut. Maha suci Allah yang maha hidup tidak akan mati-mati. Baru dibaca ya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mangaredam nangkinan saulang margabus yaitu dirinya. Coba hatan kita dalam margabus contoh Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Saya hambamu Tuhan. Tengah betul hamba ini. Nah sodong lui basalah satu tingkat na tulunan kina. Gabus berarti istighfar ni baik. Imaso botan istighfar ini diterima Allah Ta'ala. Degesan lebih istighfar ni ba Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli. Oh Tuhanku ampuni au ampuni au ampuni. Ulang ya kuan juli ba hamba anguna sopas di itikat ni bayi hamba iba. Ima sobahat ulama-ulama meninggalkan sayyidul istighfar lebih kepada istighfar Nabi Aso. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Naon manakin pala mengucap kita innalillah adong kalak na meninggal kita ucapkan dulu sebelum naik subhanal hayyil ladzi la yamut. Pala indah apil kita bahasa Arab na bahasa Indonesia semua ni maha suci Allah na maha hidup na so mati-mati na so angkan pernah mati so barusah awan makadang-kadang zohir na nida pahalo na ucapkan ngay pada batin na pada hakikat na nga namar pahalo yan na mengucap inna lillahi aso bi ghairi ilmin tanpa adanya ilmu. Naon manakin masalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di antara natului adong kita di salah satu insyaallah. Kemudian dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwasanya Nabi Khidir alaihi salam diakui oleh Allah sebagai hambanya. Kemudian Nabi Musa berguru dengan Nabi Khidir alaihi salam ilmu-ilmu yang diajarkan Allah kepada Nabi Khidir. Harana idokon Allah ison min ladunna ilma, dari sisi kami ilmu, berarti ilmu ladunni golar. Nah, jadi na miliki ni Nabi Khidiron sian Allah ilmu ladunni. Ilmu na langsung Allah mengajarkan na. Inda dong guruna, inda dong kiaina, inda dong ustadna, inda dong perantarana. Langsung Allah menitipkan ketua teat ini Nabiullah Khidir alaihi salam. Qala Yahya bin Mu'az al-hikmatu tahwi minas sama'i ilal qulub. Berkata Yahya bin Mu'az, ilmu ladunni itu setiap tengah malam turun dari langit untuk mencari hati-hati manusia. Dan ilmu ladunni itu tidak akan singgah kepada hati-hati manusia yang memiliki 4 sifat. Jadi rupa ilmu ladunni indang kon liparguru daw-daw nangkon ko kedabat tu suka bumi menjalaki ilmu ladunni. Harana satiok borni Allah turunkan ilmu ladunni buak tu muka bumi. Seluruh alam, seluruh manusia ijalaki ia hati-hati manusia ilmuwan tujia yang akan masuk. Ternyata obat mocok indara ilmuwan masuk. Nah pertama ar-rukunu ila dunia, hati yang cinta pada dunia ngarawon masuk. Jadi mangidomo palana adong dope hati ia tiata dunia ulang ita akui awadong ilmuku ilmu ladunni batal. Hatan sendiri yang sunian kan mengaku-ngaku adong ilmu ladunni dalam dirinya padahal cinta kepada dunia. Kemudian apa dua nawahammu godin, memikirkan hari besok. Ancokot aham arwai balanjo, ancokot tujia ma arwai merdalangan,
ancokot isi marway naruto bakaskon anggoy pikir kon do pe ibor nim narinay indaro manopot ilmu itu hati-hati nih Pak. Masya Allah. Kemudian napatuluna wahasadu akhir, ada dengki kepada sesaudara yang muslim. Angudong dodong kini tatu saudara muslim, baik saudara kandung atau selain saudara kandung, iboto ilmuon de bahasa dongki tatu sia indah masuk ya tua tetenta. Kemudian napaubatna wa hubbu syartin, dia cinta di hatinya ada keinginan untuk dihormati, untuk dimuliakan, untuk disanjung. Nagit iya sajo, nagit dipuji-puji sajo, nagit dihormati sajo. Anggodong do biar tetenda suni indah masuk be ilmu laduni itu bahasan hati-hati. Berarti Nabiullah Khidir mandung lepas menaubat mocomon sian hati-hatinya sehingga ia mailihin Allah salah satu titipan ilmu laduni, min ladunna ilma, dari sisi kami ilmu ning Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulang berita dokter menjalak-jalaki ilmu laduni ketika adong misalnya guru nama orang pun ilmu laduni, padahal ilmu laduni Allah taala menurunkan di setiap malam. Kemudian di ayat 67 Allah Subhanahu wa taala menerangkan dison perjalanan ni Nabi Musa alaihi salam dohot Yusha marsuma alaihi dohot hamba yang solih yaitu Khidir alaihi salam. Kemudian ilokon Nabi Musa matu Nabi Khidir ajari dolo ilmu na yajarkon ni Allah diho. Dijawab oleh Nabi Khidir indangkan sabar pada bo menghadapi aha-aha naron nau perbuatan. Insya Allah ding Nabi Musa sabar dot au ingin diajari ilmu. Akhirnya aha maning Nabi Khidir pala mardalan konon dot taurap pulang sabai sama ahape sebelum utorang on adab berguru golarna. Indah toleh iba marasapa-sapa tu guru niba anggona sosalo sudah pe guru niba iman orang kecuali mandung salose adong nasangkot baru sapaan aon adabna diajarkan oleh Nabi Khidir alaihi salam tuita. Di ayaton indai cerita on Yusha murid ni Nabi Musa, padahal di ayaton dot de Yusha dot Nabi Musa marguru tu Nabi Khidir tolu alak kalena bardalanon, cuman di ayat na itu rangkon dua alak amanya. Nah, padahal Yusha pe alakna sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahmad terakhir hikmah dapat kita dison yaitu doa bertawassul kepada Yusha bin Nun alaihi salam an sodaput kita mau ilmu ladunni sian Allah Subhanahu wa taala somela kecintaan dunia ia tenta, yaitu dengan memperbanyak doa Allahumma inni as'aluka bi asma'ika allati da'aka biha Yusha'u alaihi salam. Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan nama yang diminta oleh Yusha alaihi salam. On maruah napun mengambil berkat ataupun barokah ni Yusha bin Nun alaihi salam. Dongan ni Nabi Musa menjalaki Nabi Khidir. Anggoing dadot sugari Yusha tindakan mersuali Nabi Khidir. Anggoing dadot Yusha mengoban bekal tanda-tanda nang kinani na sebelum na ita kaji indangkan mersu Nabi Musa dot Nabi Khidir. Oleh karena itu so bisa ita mendapatkan ilmu na yajarkon ni Nabi Khidir salah satu na bahat-bahat hormatta tawassulta kepada Yusha bin Nun. Adong di kitab dalail ini ta kaji di solawat hari Jumat. Allahumma inni as'aluka bi asma'ika allati da'aka biha Yusha'u alaihi salam. Nah, on mana pesan ni Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Kahfi ayat 65 sampai ayat 70. Mudah-mudahan menjadi ilmu dohot amal ibadah di kita bermanfaat ilin Allah taala pemahaman. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada golongan hamba-hamba Allah taala. Nah, terakhir itu tuh qala al-arifin, berkata orang-orang arifin, man arafa ismahu wasmu abihi wa kunyatihi wa laqabihi mata 'alal islam. Barang siapa yang mengetahui nama Nabi Khidir dan nama ayahnya Nabi Khidir dan kunyahnya Nabi Khidir dan laqabnya Nabi Khidir, meninggal ia dalam keadaan Islam.
Golarna Ahmad bin Ahmad Balian, ayahna Malkan, lakobna Khidir, kunyahna Abul Abbas. Adong di doa bismillah tay Abul Abbas. Ima kunyah ni Nabi Khidir alaihi salam. Awan mungkin ada aku disampaikan, insyaallah ayat selanjutnya kita kaji perjalanan Nabi Musa dan Nabi Khidir menuntut ilmu laduni dari Allah. Kita dalam belai awan meng. Nah kan roh wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ala hadhihi niyyah wa ila hadratin nabi Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lillahi lahu al-Fatihah.